Sebelum menonton video ini, aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya Pitran28. Kawan-kawan, kali ini saya akan membagikan atau mentutorialkan bagaimana cara mengkarbon bodi kasar. Bodi kasar kali ini saya akan mengarbonnya bodi dari PK Pro ya. Oke kawan-kawan, tanpa basa-basi kita lanjut prosesnya ya. Sebelum kita lanjut pengecetan, sebaiknya kita ampas dulu ya, menggunakan ampas 240 untuk meratakan atau menggoresi media yang akan kita karbon ya, supaya bodi benar-benar atau cat benar-benar melekat dengan sempurna ya. Setelah kita amplas, selanjutnya kita beri primer plastik ya. Primer plastik kita polisi dengan kuas ya, dengan merata. Ini saya menggunakan primer plastik dari Penta ya. Penta Super Gloss. Untuk primer plastiknya kita olesi dengan rata menggunakan kuas. Setelah primer plastik rata kita olesi, selanjutnya kita keringkan dahulu ya, supaya benar-benar kering, dan selanjutnya kita epoksi. Untuk epoksi di sini saya menggunakan epoksi NIP 2000 dengan perbandingan 411 ya. Cukup kental, karena untuk bodi kasar sebaiknya kita buat kental ya di epoksi ya, supaya hasil akhir lebih rata nantinya. Untuk pemoksian di sini saya melapisinya dengan 2 lapis ya, dengan jeda 10 sampai 15 menit ya untuk proses pemoksiannya. Selanjutnya kita keringkan kurang lebih selama 24 jam supaya epoksi benar-benar kering ya, atau sudah benar-benar mengeras. Setelah epoksi benar-benar kering atau mengeras, selanjutnya kita amplas ya, menggunakan amplas 800 sampai benar-benar rata untuk membuang kulit-kulit jeruk atau debu-debu dari epoksi itu sendiri. Selanjutnya kita pengecatan warna dasar ya. Dan untuk warna dasar di sini saya menggunakan warna hitam ya, hitam pekat. Untuk proses kali ini dengan 2 lapis, sama seperti epoksi dengan 2 lapis, dengan jeda 10 sampai 15 menit ya untuk proses pengecatan dasar. Dan setelah pengecatan dasar di media setelah selesai, selanjutnya kita keringkan selama kurang lebih 3 atau 4 jam ya. Dan kita ukur dahulu ya untuk proses kertas karbonnya supaya tidak berlebih atau kurang. Dan untuk di samping-sampingnya saya beri isolasi kertas ya, supaya tidak lari kemana-mana untuk kertas karbon. Oke, di sini kita di intinya ya untuk pencelupan karbon. Untuk pencelupan kita pelan-pelan saja ya untuk kertas karbonnya, supaya tidak terlalu banyak gelembung air di dalam atau di antara media kertas karbon dan air. Selanjutnya kita ratakan kembali supaya benar-benar kertas karbon rata di media air, dan jangan sampai menggumpal ya. Takutnya di sini kalau kita tidak cepat, kertas karbon akan menggumpal dan akan merekat ya. Jadi susah untuk dikembalikan semula. Setelah proses kertas karbon rata dengan air, selanjutnya kita penyemprotan aktivator ya. Untuk penyemprotan aktivator di sini saya ganti menggunakan thinner ya, thinner PU dari Bilcott. Dan untuk penyemprotannya juga tidak usah terlalu banyak untuk thinner ya. Ditakutkan karbon atau kertas karbon tidak menempel di media, nantinya akan terjadi meler atau ndelewer ya.
Dan untuk proses penyemprotan aktivator tidak usah terlalu tebal ya, supaya kertas karbon tidak terlalu lunak ya, atau terlalu, yang pasti lunak ya, biar tidak susah untuk kita pencelupan. Dan untuk pencelupan juga tidak usah terburu-buru ya, jangan terburu-buru supaya karbon rapi ya untuk di media yang kita karbon. Dan kita pelan-pelan saja dari mana kita memasukkannya supaya hasil benar-benar maksimal ya untuk pencelupan karbon kali ini. Seperti ini hasil dari karbon kita, dan ikuti selalu ya, jangan di skip supaya kawan-kawan tidak gagal paham untuk proses pencelupan karbon ya. Sama halnya seperti yang awal tadi, kita untuk proses pembentangan atau pelebaran kertas karbon harus cepat, sigap ya yang pasti, supaya kertas karbon tidak menggumpal nantinya. Dan setelah proses pencelupan selesai, selanjutnya kita siram ya, atau kita buang lendirnya supaya kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, proses pengekliran ya. Di sini bisa disemprot dengan air yang mengalir, bisa juga kita rendam dengan di dalam baknya selama kurang lebih 30 menit supaya lendir hilang sendiri. Cuman kalau kita pengen cepat, kita siram ya seperti ini supaya lendir benar-benar menghilang nantinya. Setelah lendir benar-benar menghilang, selanjutnya kita keringkan ya supaya air tidak ada lagi di media. Selanjutnya kita clear. Oke, di sini saya menggunakan clear dari produk Belcoat dengan 6300. Dengan perbandingan clear di sini saya memakai clear 2:1 ya, 2:1. Dan untuk pengecetan atau pengekliran di sini saya sampai 2-3 lapis ya, dengan jeda 10-15 menit per lapisnya. Untuk proses pengekliran kita takar ya, supaya takaran lebih pas untuk proses pengekliran dan hasilnya lebih maksimal. Kita takar benar-benar. Di sini saya menggunakan gelas takar ya, gelas takar bekas air mineral yang pastinya, dan sudah saya seket dengan lakban. Dan untuk pengekliran di sini kita pakai 211 ya, 2 clear, hardener 1 dan thinnernya 1. Setelah clear dan hardener dan thinner tercampur rata, sebaiknya kita aduk ya. Setelah kita aduk, jangan langsung dipakai atau kita gunakan, melainkan kita diamkan dulu sejenak supaya buih-buihnya benar-benar menghilang ya. Sambil menunggu media kering dengan ada tetes-tetesan atau sisa-sisa air, selanjutnya benar-benar kita keringkan dan selanjutnya kita clear ya. Dan kita proses pengekliran ya. Untuk pengekliran pertama kita kabut dulu atau kita semu dulu ya untuk clear pertama.
Di sini saya menggunakan clear ya dengan 3 lapis ya, dengan jeda 10-15 menit per lapisnya. Setelah step pertama, lalu kita diamkan selama kurang lebih 10-15 menit ya untuk proses pengeringan awal. Selanjutnya kita lanjut ke layer yang kedua, pengekliran yang kedua ya. Dan untuk pengekliran kedua kita benar-benar ratakan ya untuk clear ya. Untuk speed kalau bisa dilebarkan supaya clear tidak melewer ya nantinya ya. Sama seperti hal yang pertama, pelan-pelan saja, cukup pelan-pelan saja untuk proses pengekliran supaya media rata kita clear ya. Dan setelah layar yang kedua lalu kita keringkan 15 menit, dan ini kita lanjut ke layar yang ketiga ya. Untuk lapisan yang ketiga sama hal seperti yang pertama dan kedua sampai yang ketiga ini, kita untuk proses pengekliran cukup pelan-pelan saja supaya clear benar-benar rata ya. Dan ini hasil yang setelah 24 jam kita keringkan untuk di pengekliran atau pengarbonan kita kali ini. Dan ini hasilnya lebih rata ya di media kasar meskipun media yang kasar. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.